Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya di Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini setelah lebih dan kurang 1 bulan mungkin ya kita ada bertemu, mungkin lebih 1 bulan ini. Dan alhamdulillah akhirnya di malam hari ini kita bertemu dan kembali melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' yang sudah kita mulai dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan di malam hari ini kita sudah masuk di bab Kitabuz Zakah ya. Kitab zakat. Berarti sudah cukup banyak poin-poin yang sudah kita lewati bersama, dan akhirnya sampai juga kita ke bab zakat ya dalam hal ini. Terlepas pengetahuan tentang zakat ini dipakai atau tidak ya. Kalau kita bahas tentang sholat pasti seluruhnya makai gitu ya. Kalau kita bahas tentang puasa seluruhnya makai. Nah, kalau kita bahas tentang zakat belum tentu ini ilmu terpakai gitu ya. Tapi setidaknya sebagai sebuah pembelajaran ya, mudah-mudahan suatu waktu walaupun misalnya ilmu ini belum bisa kita amalkan sekarang, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam beberapa tahun yang akan datang, seperti itu ya. Karena mengamalkan ilmu zakat ini harus punya kelengkapan lain yang lebih utama. Apa itu? Harta ya, kepemilikan harta. Jadi zakat ini sebenarnya adalah ilmu hilir. Ibarat sungai, zakat ini, pengetahuan tentang zakat ini ilmu hilir. Hulunya adalah ilmu nyari duit. Ini hulunya. Kalau kita hanya belajar ilmu zakat tapi kita tidak disertai dengan belajar ilmu nyari duit, ini kapan ilmu zakat ini mau dipakai gitu ya. Tapi kalau kita sudah belajar ilmu, pengetahuan, semangat tentang nyari duit, tidak dilengkapi dengan ilmu zakat, ini juga salah. Karena khawatirnya kita terlalu pelit. Saking pelitnya, jangankan untuk yang sunnah, yang wajib saja, kita tidak mau mengeluarkan bagian dari harta yang kita miliki. Nah, 2 ilmu ini patut dipelajari, ilmu nyari duit dan ilmu zakat gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, kita baca bait atau kalimat-kalimat yang ditulis oleh Imam Abu Syuja'i dan kita komentari beberapa hal yang penting untuk kita komentari. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakah, kitab zakat. Tajibuz zakatu fi khamsati asya. Zakat
ini wajib untuk 5 kategori. Ini menurut Imam Abu Suja ya, 5 kategori ini. Yang pertama adalah al-mawashi, hewan ternak. Berikutnya adalah al-asman. Al-asman maksudnya adalah emas dan perak. Emas dan perak. Nanti mata uang masuk di sini nanti. Duit kertas nanti masuk di sini. Karena ini kitab klasik. Kitab ini dulu ditulis kira-kira ya 900 tahun atau 1000 tahun yang lalu. Jadi buku yang kita baca ini buku yang ditulis oleh orang yang hidupnya kira-kira 900 sampai 1000 tahun yang lalu. Sudah ada belum duit kertas? Belum ya? Belum ada duit kertas. Makanya di kitab ini tidak ada pembahasan tentang zakat duit kertas. Duit kertas itu kan yang berharga itu karena kertasnya atau karena kita semua sepakat ini duit gitu kan. Jadi duit kertas kita itu sebenarnya tidak punya manfaat dari sisi intrinsik kalau kata orang sekarang ini. Wujud fisiknya itu tidak berharga. Kertas biasa kok. Kertas biasa. Terus yang kita agung-agungkan tuh apanya? Kesepakatan kita saja bahwa ini 100.000 kan. Ini 50.000, padahal itu kertas biasa sama. Kertas untuk bikin duit 1.000 dengan untuk bikin duit 50.000 sama baik itu. Cuma beda di kesepakatan kita bersama. Nah, berbeda dengan emas dan perak, nilai intrinsiknya, nilai wujud fisiknya itu sudah ada. Makanya emas itu bentuknya apa saja masih tetap berharga. Emas dibuat cincin berharga, dibuat kalung berharga, tidak usah dibentuk apa-apa berharga. Dalam bentuk gigi misalnya masih berharga itu bentuk gigi. Diinjek-injek di tanah masih berharga, kena lumpur masih berharga, kena kotoran sapi masih berharga itu mas. Nah kalau duit 1.000 lah duit 1.000 karena kotoran sapi susah kita untuk semangat ngembeknya lagi itu kan. Nah, saya juga tidak terlalu mendalami bagaimana akhirnya dunia ini berubah dari nilai mata uang intrinsik berupa emas dan perak menuju mata uang kertas. Orang sekarang misalnya punya duit kertas 1 miliar, terus duitnya basah, terus rusak, kan jatuh miskin dia, habis itu. Tapi kalau orang punya emas, terujan, terangin, bahasa Palembangnya, kena tanah liat segala macam, hancur lebur ini emas, serpihan-serpihan, dia tidak akan jatuh, dia tidak akan jatuh miskin. Ini diantara keunggulan emas dan perak. Selain dari nilai mata uang emas dan perak ini, dia cenderung stabil, tidak mengalami inflasi. Kalau kata orang sekarang ini ya, tidak mengalami inflasi. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harga kambing itu lebih dan kurang 1 dinar, lebih dan kurang satu dinar. Sekarang 1 dinar dulu itu terdiri dari berapa gram emas kira-kira? Kepingan 1 dinar itu lebih dan kurang ya, satu dinar itu terdiri dari 4 gram emas, lebih dan kurang 4 gram emas. Coba 1.500 tahun yang lalu harga kambing itu 1 dinar. 1.500 tahun yang lalu. Tahun 2023 masih tidak kita bisa beli sapi atau kambing dengan 1 dinar? Masih. Jadi stabil dia. Duit 1 dinar dulu pajak beli kambing,
dengan nilai dinar 4 gram sekarang bisa beli kambing kita. Bahkan sisip dikit sekarang ini pasti dapat 2 kambingnya. Pasti dapat 2. Kalau 1 gram sekarang ini 1 juta, maka 4 gram berarti 4 juta. Harga kambing yang 2 juta banyak sekarang. Jadi cenderung stabil, cenderung stabil. Makanya sebagian ada yang ngomong begini, sekurang-kurangnya kalau kita tidak terlalu pandai dalam mengelola duit dan kita pandainya menabung, tabunglah dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk uang. Itu sekurang-kurangnya. Tapi kalau Bapak Ibu semua pintar berdagang, berdaganglah. Pintar ngolah tanah, belilah tanah, kemudian nanti dijual tanahnya. Pinter investasi, investasilah, cari investasi yang aman ya. Jangan main slot tapi. Sekarang ini Indonesia lagi booming ya. 1 minggu terakhir ini. Ternyata orang Indonesia ini juara 1 paling banyak judi slot. Mengalahkan Rusia, mengalahkan Cina, mengalahkan India dan seterusnya. Orang Indonesia ini juara 1. Juara 1 berjudi. Sebenarnya tidak lemah dengarnya sebenarnya. Tapi nak mau lagi. Kenyataannya cak itu kan. Juara 1 berjudi. Iya berarti PR internal kita umat Islam ini masih banyak kita kan. Masih sangat banyak. Ada yang menganggap judi itu hiburan. Jadilah hiburan baik kan. Bahkan di masyarakat kita itu trennya kalau kita main olahraga kan, dia ngomongnya cari keringat, jadilah cari keringat. 1000-an baik kan. 1000-an baik. Jadi main poli itu biar semangat betaro. Betaro. Oh ini dasar baik katanya taro ini kan, untuk nyari keringat baik katanya kan. Padahal itu betaro itu betaro. Pasang 2000 gitu kan. Dulu zaman Saparella, yang menang dapat Saparella kan, yang kalah ya dia betaro tadi kan. Betaro Saparella. Nah, sebenarnya ini adalah bibit-bibit perjudian sebenarnya. Ini bibit-bibit perjudian. Sampai akhirnya judinya judi yang besar. Saya ulangi lagi, yang pertama mawashi, hewan ternak. Yang kedua asman. Asman ini adalah emas dan perak. Yang ketiga adalah zuru. Zuru ini adalah tumbuh-tumbuhan, zakat tumbuh-tumbuhan. Kemudian wasimar. Yang keempat adalah buah-buahan. Yang kelima adalah urudut tijarah, keuntungan dagang. Jadi 5 hal ini di dalam kitab ini dibahas tentang zakat. 5 hal ini. Nah, zakat fitrah di mana zakat fitrah? Zakat fitrah itu tidak masuk dalam kategori pembahasan besar dalam zakat mal. Zakat fitrah itu zakat fitrah. Zakat mal lain. Zakat mal, zakat harta. Nah, harta itu dibagi menjadi 5 ini. Ada harta dalam bentuk hewan ternak, emas dan perak, pertanian, buah-buahan dan keuntungan dagang. Ini 5 hal. Nah, kita akan bahas satu persatu insyaallah. Fa ammal mawashi, zakat hewan ternak, fatajibuz zakatu fi salasati ajnas minha. Zakat hewan ternak ini hanya wajib bagi 3 jenis hewan ternak. Wahiyal ibil, yang pertama adalah onta, zakat onta. Wal baqar, zakat sapi atau kerbau. Dan yang ketiga adalah wal ghanam, zakat kambing. Jadi onta, sapi atau kerbau dan kambing. Nah, zakat ini mensyaratkan yang pertama adalah al-Islam. Jadi yang punya harus orang
orang Islam. Kalau bukan orang Islam, tidak wajib zakat. Wal hurriyah, orangnya bebas, bukan budak. Wal milkut tam, dan nomor 3 adalah kepemilikan sempurna. Kepemilikan sempurna. Kalau seandainya saya punya sapi, kemudian saya titipkan, maka yang dititipkan kan itu bukan sapi dia. Berarti bukan dia yang bayar zakat, saya yang bayar zakat. Terus kalau sapi itu misalnya modalnya dari 5 orang. Nah, berarti kan dia berserikat. Kalau dia berserikat harus dipisah terlebih dahulu. Kalau dia berserikat dia tidak kena zakat. Kecuali nanti dibagi secara rata. Kemudian wan nisabu, sampai nisab. Ini yang keempat, syaratnya sampai nisab. Nisab ini adalah batas minimal kepemilikan harta. Jadi nisab itu kepemilikan harta minimal. Minimal kita punya berapa kena zakat hewan ternak, nanti kita bahas. Wal haul, yang berikutnya adalah haul. Haul ini bertemu 1 tahun. Jadi sebenarnya istilah haul itu pertama sekali muncul dalam istilah zakat. Istilah haul itu ya. Nah, tapi akhirnya istilah haul ini di masyarakat kita ada penambahan makna dari sekedar penghitungan zakat yang sampai 1 tahun menuju penghitungan umur almarhum atau almarhumah. Nanti orang ngomong haul fulan bin fulan. Ngapo haul bin fulan bin fulan? Nak dibayar ke zakat apa? Bukan nak dibayarkan zakat. Ini berarti dia meninggal sudah sampai 1 tahun. Aslinya haul itu adalah kosakata yang digunakan dalam bab zakat. Nah, dalam bab ini, dalam poin nomor 1 ini ya, dalam poin hewan ternak ini, dia mewajibkan haul. Ketemu 1 tahun. Orang itu kalau dia punya harta ketemu 1 tahun, berarti kan hartanya kan cukup stabil ya. Cukup stabil. Jadi dari nisab, dari sampainya nisab sampai akhirnya ketemu tahun depan, berarti kan dia stabil. Kalau dia tidak stabil, turun naik, itu kalau dalam mazhab Syafi'i ngitungnya harus benar-benar stabil. 12 bulan itu harus benar-benar stabil. Dari bulan Muharram sampai ketemu Muharram berikutnya misalnya, ini harus stabil. Nanti kita kasih contoh. Sekarang contohnya. Al-ibilu, kita mulai dengan onta. Onta ini nisabnya adalah kepemilikan 5 ekor unta. Jadi dia 5 ekor unta baru ada zakatnya. Kalau baru punya sikok kaget berarti kan. Ya, dicari ke pasangannya dulu kan. Kalau dia punya sepasang jantan dengan betina, tunggu sampai dia melahirkan. Kayak gitu ya, tunggu sampai dia melahirkan. Sekarang Al-Baqarah.
sapi atau kerbau. Sapi atau kerbau ini nisabnya, kepemilikannya berapa? Kepemilikan minimal, kepemilikan sapi dan kerbau minimal kena zakat 30 ya. Kepemilikan 30 ekor sapi. Jadi kalau dia sudah sampai ke 30 baru nanti ada zakatnya. Nanti kelipatannya ada hitungan tersendiri. Nah, yang ketiga al-ghanam, kambing, kepemilikan nisab minimalnya, kepemilikan minimalnya adalah 40 ekor kambing. Jadi kepemilikan 40 ekor kambing baru kena zakat kambing, baru kena zakat hewan ternak. Nah, ma'asyiral muslimin, di poin yang pertama ini tentang zakat hewan ternak ini, dulu ya orang beternak hewan itu sebenarnya niatnya bukan niat bisnis. Kalau dulu ya, samalah seperti misalnya orang-orang tua kita sekarang atau dari dulu sampai sekarang, saat mereka ternak ayam, ternak bebek, jarang ya, agak jarang masyarakat kita kalau ternak ayam, ternak bebek itu niatnya niat bisnis. Memang niatnya adalah niat ternak saja. Kapan waktu pengen nyembelih ayam ya sembelih ayam kan. Kalau ada orang kondangan, ayam ditangkep, dikasih untuk tolong masak gitu ya. Tapi sekarang rata-rata orang kalau mereka punya peliharaan kambing atau kerbau atau sapi, sekarang ini umumnya ya niat mereka itu adalah niat bisnis. Nah, dalam kondisi seperti ini nanti akan ada penjelasan tambahan, apakah orang yang berbisnis, orang yang sedari awal ternak sapi, ternak kambing dengan niat bisnis, apakah nanti mereka tetap digolongkan bayar zakat hewan ternak, atau nanti mereka dimasukkan dalam kategori kena zakat keuntungan perdagangan. Karena sedari awal memang mereka menginginkan dari ternak yang mereka kelola itu adalah pencapaian penjualan di akhir tahun. Nah, maka sebagian dari pendapat para ulama memasukkan sebagian ya dari pendapat para ulama memasukkan niatan orang itu dengan zakat yang terakhir nanti, zakat jual beli. Nah, kalau masuk ke zakat jual beli itu nanti ada pembahasannya tersendiri. Sementara waktu kita bahasnya satu-satu terlebih dahulu. Baik, ini yang pertama ya. Ini yang pertama, zakat hewan ternak. Yang kedua, tadi ada 5 ya. Yang kedua, nanti batas mana baik kita berhenti. Mungkin batas nomor 2 nanti. Yang nomor 2 adalah zakat al-asman, emas dan perak. Setelah kita bahas tentang Islam, tentang yang syarat-syarat tadi ya, yang paling penting yang harus diketahui itu adalah 2. Yang pertama adalah berapa nisabnya, berapa ketentuan minimal kepemilikannya, dan yang kedua apakah wajib haul atau tidak. Kalau Islam pasti ya, kalau merdeka pasti, kepemilikan sempurna pasti. Jadi kepemilikan sempurna itu pasti. Kalau masih ada harta bersama itu nanti akan dipisah dulu. Nah, sekarang nisabnya berapa? Nisab zakat emas itu adalah 20 mithqalan. Ini kalau dalam bahasa Arabnya 20 misqal. Misqal ini istilah orang Mekah, Ya kalau kita kan suku segala macam ya.
Ini istilah orang Mekah, isyrina misqalan. Nah, 20 misqal ini saat dikonversi ke gram yang umumnya kita pakai di Asia, berapa gram? Nah, pendapat yang paling banyak muncul di buku-buku fikih kontemporer menyebutkan bahwa isrina misqalan ini sama dengan 85 gram emas. 85 gram emas. Artinya kepemilikan minimal kena zakat kepunyaan emas itu adalah 85 gram emas. Nah, kalau di Palembang kan tidak pakai gram, pakai suku. Satu suku sekitar 6,7 gram. Berarti kalau 85 gram dibagi 6,7 sekitar 12 sampai 13 suku. Nah, jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang ini misalnya dihitung-hitung kayaknya emas yang saya punya sudah lebih dari 13 suku. Maka dicatat dulu lah. Berarti hari ini masih Safar apa sudah Rabiul Awal? Masih Safar ya? Saya hari ini sudah agak di ujung-ujung Safar punya emas 13 suku. Dicatat dulu, berarti ini sudah kena wajib zakat. Nah, tetapi zakat kepemilikan emas ini mensyaratkan haul. Mensyaratkan haul itu kapan bayarnya? Sekarang enggak. Bayarnya nanti Safar tahun depan. Dengan syarat emas ini stabil. Safar 13 suku, Rabiul Awal 13 suku, Rabiul Akhir naik 14 suku, Jumadil Awal naik 15 suku, Jumadil Tsani naik 16 suku, kemudian Rajab nurun jadi 15, Sya'ban nurun jadi 14, Ramadan nurun jadi 13, Idul Fitri naik lagi jadi 14. Jadi dia tidak pernah turun dari 13 suku sampai akhirnya ketemu Safar tahun depan. Nah, barulah dia mengeluarkan zakat dengan persentase 2,5% dari total akhir emas yang dia punya. Misalnya awalnya dia punya 13 suku, akhirnya dia punya 15, berarti dia mengeluarkan 2,5% dari 15 suku. Dihitung-hitung saja berapa duitnya. Apakah dikeluarkan dalam bentuk emas? Boleh dikeluarkan dalam bentuk emas senilai sekian gram emas, dan boleh juga dibayarkan dalam bentuk duit. Nanti kalau tahun-tahun depan emasnya masih sema itulah, kena zakat terus dia. Kalau begitu susah punya emas. Tidak susah tidak punya emas. Yang susah itu zakat emas sebenarnya kan. Jadi tidak apa-apa kena zakat tiap tahun. Tidak apa-apa kena zakat tiap tahun, berarti kita ada duit kan. Kita ada duit. Apalagi kalau sudah sampai misalnya 20 suku misalnya, ini agak sengenya agak lebar dikit kan. Sekarang sesuku berapa sekarang sesuku? Tidak tahu. Satu suku. Hampir 6 ya? Hampir 6. Bapak-bapaknya udah tahu harga emas berapa. Ini ciri dua hal. Satu agak buntu dikit. Yang kedua tidak buntu, tidak. Yang beli emas tuh murni istri tidak ngabar-ngabari. Cuma dugaan yang pertama ini cahaya lebih kuat ini. Jadi memang sekarang ini emas pergeserannya terus naik. Alasannya banyak nih. Di antara alasan yang paling kuat itu adalah perang Ukraina. Pokoknya emas naik, ngapo masih perang Ukraina. Kita yang tidak paham ini iyo bayo, yo. Yang punya simpanan emas jangan gampang dijual, apalagi masih ada anak bujang dan anak gadis. Pentingnya persiapan emas kawin itu. Nak beli emas kawin sekarang ini terus terang baik berat. Emas kawin simpanan emak bapak itulah yang dipakai. Pakai dulu lah gitu kan. Pakai dulu lah. Kalau nak beli sekarang ini terus agak berat.
Apalagi sekarang ini agak sering saya dengar orang kawin di Palembang ini, orang nikah ya, berapa suku? 5 suku, Masya Allah gitu kan, 5 suku. Kalau kali 6 juta baiklah 30 juta untuk mas kawin baik. Ya pokoknya ini realitanya sekarang ini kan, 4 suku gitu kan, 3 suku. Mendekati simpanan memang agak berat. Apalagi kalau ngembek uang dusun Pak Haji ya gitu kan. Mendekati 10 suku jangan maju dulu. Jadi itu kepemilikan emas 85 gram emas. Pokoknya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Bapak Ibu semua punya simpanan emas senilai itu. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu ini orang kaya baru. Orang kaya baru kan? Baru di tangga pertama orang kaya ini. Kalau emasnya sudah sampai nisab zakat. Kalau emas kita belum sampai nisab zakat, kita ini belum kategori berduit, belum. Masih di bawah berduit. Di bawah berduit. Yang emasnya sudah sampai 13 suku emas, ini masuk di tangga pertama orang berduit. Tapi masih jauh nak ke tangga berikutnya itu. Nah Bapak Ibu semua, saya kira itu dulu ya. Mengingat Isya kita sudah mau masuk atau sudah masuk? Sebentar lagi ya. Jika ada yang mendesak pengen ditanyakan boleh sebelum kita sholat Isya berjamaah. Saya setelah Isya kemungkinan belum bisa karena ada agenda lain, bukan ceramah, bukan, ada janji dengan seseorang. Saya pengen ketemu di rumahnya di arah kota sana. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan? Ya, emas dipakai perhiasan. Emas yang dijadikan sebagai perhiasan dia tidak kena zakat, itu pengecualian. Asalkan kategorinya adalah memang dipakai perhiasan. Kalau dijadikan hanya untuk kondangan sekali sebulan, itu kategorinya masih simpanan. Masih simpanan. Jadi yang kategori emas perhiasan itu yang memang dipakai sehari-hari. Cincin setengah suku biasanya ya, cincin setengah suku dipakai tiap hari kan. Nah, ini pengecualian ini, tidak usah dimasukkan dalam hitungan zakat. Cuma kalau emas itu keluarnya sebulan sekali, nunggu ada kondangan baik dikeluar ke emasnya, itu masih masuk dihitung dalam perhitungan zakat emas. Makanya kalau nak dijadikan perhiasan supaya dia masuk pengecualian, pakailah tiap hari kan. Pakailah tiap hari. Tapi kadang-kadang terus terang Pak, saya kan manusia biasa juga ya. Kalau kondangan itu kadang-kadang terperhati juga dengan sebagian ibu-ibu kan. Ada yang gelang misalnya 3 suku, cincinnya misalnya sesuku kiri, sesuku kanan, lalimo kan. Kemudian misalnya kalungnya pakai leontin misalnya kan. Ya leontinnya 3 misalnya, 8 kan. Masya Allah ini ibu-ibu. Misalnya dia sampai 8 suku, kalau 8 kali 5 berarti 40 juta gayahannya. 40 juta gayahannya itu kan. Yang dipakai kondangan ini 40 juta. Ya kadang-kadang kita jadi hiburan ya, Masya Allah, wong kita kalau dia berhias ya. Wong kita kalau dia berhias. Bapak-bapak paling banter jam. Itu pun jam online, jam online. Paling jam jam Rolex versi orang Indonesia ini berapa nian kan? Ini Rolex KW. Seiko wong kita ini, apalagi Seiko KW banyak sekali ini. Jadi kadang-kadang dalam berhias itu ibu-ibu kalau berhias Masya Allah, ibu-ibu Palembang terutama ya, Masya Allah, pokoknya Masya Allah nian. Ya udah jadi masalah sih, itu urusan dia sih. Kita sekedar pemerhati bae lah kan. Pemerhati uang kita kalau dia berhias gitu. Nah yang cak ini kalau pacak jangan tak bayar zakat, jadilah itu kan. Kalau tak bayar zakat khawatirnya kaget kepemilikan emasnya tidak berkah.
Itu saja Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas kelaksanaan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.